Oke, teman-teman, let's continue our structure material. Jadi hari ini kita ada di hari keempat dan kita nanti akan belajar mengenai bentuk kalimat yang unik ya, teman-teman. Namanya adalah inversion atau pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi ya, inversi itu adalah bentuk kalimat yang unik, yaitu pembalikan posisi subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, inversi ini biasanya kalau di dalam bahasa Inggris sehari-hari itu dipakainya di kalimat tanya. Jadi kalau kita mau bertanya dalam bahasa Inggris, itu hampir semua bentuk kalimat tanya itu menggunakan susunan ini, teman-teman. Jadi contohnya ya, misalkan ada kalimat positif seperti ini. Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Itu kalau diartikan, Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, itu kan predikatnya hanya berupa to be, yaitu is yang berdiri sendiri. Ini kita nyebutnya adalah linking verb. Ya, intinya kata kerja yang nggak punya arti yang buat syarat aja itu ya. Nah, nanti kalau predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri seperti ini tanpa verb lain setelahnya. Nah, nanti kalau mau dijadikan kalimat tanya, dia langsung pindah di sebelumnya subjek. Oke, jadinya is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Artinya kurang lebih apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Terus titiknya diganti menjadi tanda tanya seperti itu. Nah, kalau predikatnya itu berupa kata kerja tunggal itu kata kerja yang nggak pakai auxiliary, teman-teman. Yaitu verb 1, kemudian verb SIS, atau verb 2. Nah, nanti kalau mau diinversi, itu nanti auxiliary-nya pindah di depan. Loh, kan nggak ada auxiliary-nya. Nah, sebenarnya teman-teman, verb 1, verb SIS, dan verb 2 itu adalah peleburan dari auxiliary verb. Verb 1 itu sebenarnya peleburan dari do dengan verb 1. Verb SIS itu sebenarnya peleburan dari does dan verb 1. Kalau verb 2 itu peleburan dari did dengan verb 1. Nah, nanti kalau membuat kalimatannya dari kalimat positif yang menggunakan verb 1, verb SIS, verb 2, yang pindah ke depan sebelum subjek itu cuman ini ya, do, does, did-nya. Verb 1-nya itu tetap terletak di setelahnya subjek ya. Jadi contohnya teman-teman, misalnya ada kalimat Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Kalau diartikan kurang lebih, Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra. Nah, ini kalau dijadikan kalimat tanya, invented ini nggak bisa langsung kita pindah di sebelumnya subjek, nggak bisa. Kenapa? Karena invent, verb satunya invented ya, artinya menemukan, itu butuh objek. Dan kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek, itu dianggap objek, teman-teman. Nah, nanti kalau Louis Braille ini objek, nanti artinya kita nggak punya subjek jadi kalimatnya. Nah, makanya yang dipindah di sebelumnya subjek itu bukan invented-nya semua, tapi auxiliary-nya. Nah, karena invented ini adalah verb 2, maka yang pindah di sebelumnya Louis Braille itu adalah did, teman-teman, auxiliary did. Oke, invent-nya, verb satunya nanti tetap di setelahnya subjek. Jadinya, did Louis Braille invent Braille, system of reading and writing for the blind? Nah, kalau diartikan apakah Louis Braille menemukan Braille atau Braille ya, saya nggak tahu bacanya, teman-teman. Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra, seperti itu. Nah, kalau misalnya, predikatnya itu sudah berupa auxiliary verb, sudah terpisah, auxiliary-nya bukan melebur tapi terpisah, teman-teman. Nah, nanti kalau mau dijadikan kalimat tanya atau yang pindah ke sebelumnya subjek, itu adalah auxiliary yang paling depan. Jadi cuma bisa satu auxiliary yang kita pindah sebelumnya subjek, yaitu auxiliary yang nomor 1, yang paling depan. Ya. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya kalimat positifnya adalah the lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu predikatnya was brought. Ini kalau diartikan kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi. Nah, nanti kalau jadikan kalimatannya atau kalau diinversi gitu ya istilahnya, nanti was-nya itu auxiliary yang paling depan kan was di situ dan cuma satu ini ya kebetulan. Maka kita pindah ke paling depan. Jadinya, was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman, inversi yang dari kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Karena di soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik. Ya. Nah, terus inversi, tapi caranya inversi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi diperhatikan predikatnya.
Kalau misalkan to be, itu nanti langsung pindah jadi paling depan sebelumnya subjek. Kalau dia verb 1, verb 2, atau verb SIS, itu nanti yang pindah ke sebelum subjek cuma do does did-nya. Ya, verb satunya tetap di setelahnya subjek, kecuali teman-teman ya, kecuali kalau verb 1, verb SIS, dan verb 2-nya ini dia memang kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya come, contohnya occur, exist, dan seterusnya itu, kalau mau langsung dipindah sebelumnya subjek nggak apa-apa. Karena memang kata kerja itu tidak butuh objek. Ya, jadi kata benda setelahnya kata kerja itu ya pasti subjek, bukan objek. Seperti itu. Tapi kebanyakan kata kerja itu kan kebanyakan punya objek, teman-teman. Makanya kebanyakan itu yang pindah ke depan adalah do does did-nya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya ada auxiliary verb yang pindah sebelumnya subjek, itu cukup auxiliary yang pertama atau yang paling depan saja. Seperti itu. Nah, tapi yang saya sampaikan tadi ya, untuk inversi jenis kalimat tanya ini tidak dipakai di soal structure TOEFL. Nah, terus apa yang dipakai di soal structure TOEFL? Yaitu yang pertama, kita punya there yang artinya ada, teman-teman. Kemudian yang kedua ada adverb of place, jadi adanya keterangan tempat. Tapi nanti ya kita pelajari lebih dalam lagi. Ada juga negative adverb atau keterangan yang kalau kita artikan itu maknanya negatif atau semi negatif seperti itu. Kemudian yang keempat, ada komparatif atau caranya kita bilang lebih dari atau more than seperti itu ya. Kemudian penanda kelima itu adanya verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang atau istilahnya kalau di grammar itu namanya participle phrase. Oke. Dan yang terakhir itu adalah di kasus pengandaian atau conditional sentence, kalimat yang pakai conjunction if. Atau caranya kita mengandai-andai dalam bahasa Inggris seperti itu, teman-teman. Nah, kita rinci satu-satu ya ke dari yang there dulu. Jadi there itu biasanya kan kita mengartikannya di sana atau kalau di depan itu biasanya kita mengartikannya ada. Nah, penggunaannya kalau misalnya dia tempatnya di belakang, subjek predikatnya urut. Karena there ini termasuk ke keterangan. Jadi SPOK ya, subjek predikat objek keterangan. Jadi contohnya a big alligator lives there. Seekor aligator besar tinggal di sana. Nah, itu desainnya masih di belakang, makanya subjek predikatnya urut. Nanti kalau there ini kita pindah di sebelumnya subjek, teman-teman, terus setelahnya nggak ada komanya, maka subjeknya nggak mau ketemu. Ya, jadi ada bagian predikat atau predikatnya pindah di sebelumnya subjek. Jadinya, there lives a big alligator. Ya, di sana tinggallah atau hiduplah seekor aligator besar. Nah, kalau teman-teman lihat di situ predikat dulu ya lives, baru subjeknya adalah a big alligator. Kenapa kok dibalik? Karena ada there pindah ke depan tanpa ada koma setelahnya. Oke. Nah, tapi kasus ini ada pengecualian, teman-teman. Oke, jadi ada walaupun ada there itu pindah di depan, tapi subjek predikatnya tetap urut itu ada. Jadi ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah ketika subjeknya itu berupa kata ganti atau pronoun. Kalau subjeknya berupa I, you, they, we, he, she, it atau yang saya sebut tadi ya pronoun tadi, maka inversi ini tidak berlaku walaupun ada there yang pindah di sebelumnya subjek tanpa koma setelahnya. Contohnya, misalnya yang urut dulu, I work there. Saya bekerja di sana. Nah, kalau there pindah ke depan tanpa koma setelahnya, nanti urutannya tetap. Jadi bukan there work I, tapi there I work. There you go. Here I go. Misalnya ya, there it is. There she is. There it is. Sorry, there he is misalnya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, inversi ini tidak berlaku. Walaupun ada there pindah ke depan tanpa koma. Oke, jadi kalau berlakunya hanya untuk ketika subjeknya berupa kata benda, teman-teman. Ya. Nah, itu adalah penanda inversi pertama. Sekarang penanda inversi kedua. Nah, adanya keterangan tempat. Saya ulang lagi, keterangan tempat ya, teman-teman, bukan keterangan waktu, tapi keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, kita pindah di sebelumnya subjek, kemudian nggak dikasih koma setelahnya, maka subjeknya nggak mau ketemu, teman-teman. Contoh ya, ini yang urut dulu. A massive shark lives in that trench. Kalau diartikan, seekor hiu besar hidup di dalam palung itu. Nah, ini kalau ada keterangan itu kan ada keterangan waktu in that trench. Kalau diartikan di dalam palung itu. Ini kalau keterangan keterangan tempat ini kita pindah di sebelumnya subjek terus nggak dikasih koma setelahnya, maka nanti ini jadi penanda inversi. Artinya predikat dulu baru subjek. Jadinya in that trench lives a massive shark. Seperti itu. Artinya di palung itu hiduplah seekor hiu besar. Oke.
Kemudian penanda ketiga, nah ini yang paling sering keluar atau paling sering kasus yang paling sering ditanyakan di soal structure TOEFL yang asli TS ya teman-teman, mengenai kasus inversi ini, yaitu negative adverb atau negative expressions atau negative word. Beda buku, beda penyebutan seperti itu. Nah intinya apa namanya, kalau teman-teman menemukan ada keterangan yang kalau diartikan itu maknanya negatif itu contohnya seperti ini teman-teman. Seldom, barely, rarely, scarcely, hardly itu artinya sama-sama jarang ya atau hampir tidak pernah kalau hardly ever itu. Oke. Nah, itu kan ada jarang atau hampir tidak pernah itu kesannya atau konotasinya negatif, teman-teman. Oke. Nah, kalau ada ini, ada kata keterangan yang maknanya negatif ini, terus dia pindah sebelumnya subjek gak ada koma, maka itu nanti menjadi penanda inversi. Contohnya gini, teman-teman. Ini yang urut dulu ya. I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, itu ada keterangan yang maknanya negatif yaitu seldom. Kalau tempatnya di tengah-tengah seperti ini tidak menjadikan penanda inversi. Nah, tapi kalau seldom ini nanti dipindah sebelumnya subjek, nggak ada komanya, maka akan menjadi penanda inversi. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Artinya sebenarnya sama, cuman susunannya kalau teman-teman lihat di situ ada seldom, setelahnya auxiliary do, subject I, baru verb-nya adalah have di situ. Jadi kata kerjanya have itu. Tapi sebelumnya ada auxiliary do. Nah, itu susunan inversi, ya. Nah, selain seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, kita juga punya keterangan yang diikuti only, teman-teman. Contohnya only in Pare, only in Indonesia, only in Jakarta, misalnya gitu atau only for, only at, only among dan sebagainya. Pokoknya ada keterangan apapun ada kata only sebelumnya itu menjadi menjadi negatif keterangannya, dianggap negatif seperti itu. Kemudian ada juga little, ada never, ada at no time, ada not once. Nah, kalau teman-teman menemukan ada ini di sebelumnya subjek, maka subjeknya nggak mau ketemu. Ya. Contohnya, ini yang masih urut dulu ya, karena tempatnya masih di belakang. Contohnya, we can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Kalau diartikan, kita bisa menemukan habitat alami dari polar bear atau beruang kutub hanya di Arktik saja. Nah, nanti kalau only in the Arctic itu kita pindah sebelumnya subjek, nggak dikasih koma, maka nanti auxiliary-nya pindah juga sebelumnya subjek. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Jadi kalau teman-teman lihat, setelah keterangan tempat di situ, karena dia nggak ada koma setelahnya ya, apalagi keterangan tempatnya itu dinegatifkan, ada only-nya di situ. Maka auxiliary dulu yaitu can, baru subjeknya yaitu we, terus verb-nya yaitu find. Seperti itu. Nah, kemudian selain only in dan teman-temannya itu, kita juga punya lagi yaitu under no circumstances atau on no condition, artinya sama-sama pokoknya jangan gitu ya, atau tidak boleh seperti itu. Kemudian ada in no way, tidak mungkin, ada not only but also juga. Ya, nanti setelahnya but itu kalau ada subjek predikat, teman-teman, dan sebelumnya but itu ada satu koma, maka menandakan kalau but itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sebelumnya but itu juga harus ada subjek predikatnya. Nah, kalau sebelumnya subjeknya itu ada kata not only, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi ada yang memisahkan bagian dari predikat nanti. Atau inversi tadi yang kita pelajari hari ini ya. Kemudian ada juga no sooner than, walaupun ini nggak pernah dipakai di TOEFL structure teman-teman, tapi siapa tahu nanti teman-teman mendengarkan no sooner than ini di listening. Karena no sooner than, under no circumstances sama on no condition itu dipakainya di speaking teman-teman. Oke, kalau di structure nggak dipakai. Tapi kalau in a way, apalagi not only but also ini sering banget dipakai. Nah, untuk contohnya, you should not open the box. Kalau diartikan kamu nggak boleh membuka kotak itu. Nah, not itu jadi gini teman-teman, not ini nggak bisa ya langsung kita pindah sebelumnya subjek. Kan not di sini kan menjelaskan predikat, ya kan? Nah, not ini nggak boleh langsung dipindah sebelumnya subjek. Kenapa? Karena not itu kalau dia menjelaskan predikat, tempatnya adalah selalu di setelah auxiliary. Atau gini, kalau kita membuat kalimat negatif dalam bahasa Inggris menggunakan adverb not, itu pasti dia kalau dia menjelaskan predikat ya, pasti dia nempel sama auxiliary sebelumnya. Harus ada auxiliary sebelumnya. Sedangkan nggak boleh ada auxiliary paling depan di soal structure TOEFL, teman-teman. Ya, makanya nanti kalau dia mau dipindah ke depan itu menggunakan ekspresi atau ungkapan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Jadi ini kalau dipindah ke depan jadinya
under no circumstances should you open the box. Kalau diartikan sama sebenarnya. Pokoknya kamu jangan membuka kotak itu. Seperti itu. Kemudian contoh lain kita juga punya nowhere. Nah ini juga sering keluar di soal yang asli dari ITS teman-teman. Ada juga not until. Not until ini juga sering. Karena until ini preposisi ya atau conjunction. Jadi until ini punya dua kelas kata teman-teman. Kalau nggak preposisi ya conjunction. Nah ini harus diselesaikan dulu. Kalau dia preposisi harus ditambah kata benda dulu. Kalau dia conjunction ya harus diikuti SP dulu dan urut. Oke, baru setelahnya nanti inversi ya. Jadi predikat dulu baru subjek. Kemudian ada no longer artinya tidak lagi. Nah, kemudian yang terakhir ini conjunction teman-teman. Ini conjunction yang unik ya. Jadi nor itu adalah anggotanya conjunction fanboys. Kalau teman-teman masih ingat, di hari kedua ketika kita belajar conjunction yang fanboys itu, n-nya atau nornya itu saya warnai biru. Nah itu bukan karena tanpa alasan ya teman-teman, saya warnai beda dengan yang lain merah, dia biru sendiri. Nah karena ada penggunaan uniknya. Penggunaan uniknya apa? Jadi conjunction fanboys yang nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat seperti ini ya. Nanti subjek predikat setelahnya nor itu dibalik teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek. Tapi yang bisa seperti ini itu hanya conjunction nor ya. Selain conjunction nor ada pembalikan di setelahnya itu nggak boleh. Jadi harus urut seperti itu. Nah, untuk contohnya yang terakhir adalah saya pakai not until ya yang paling sering di TOEFL misalnya. Not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Kalau diartikan tidak sampai abad ke-20 the Great Sphinx of Giza diperlihatkan ke publik. Maksudnya seperti itu ya. Nah, itu tadi penanda ketiga dan ini memang lumayan banyak, teman-teman, tapi saran saya jangan dihafal ya. Nah, sambil di foto dulu silakan teman-teman. Nanti sambil latihan teman-teman sambil lihat ini nggak apa-apa karena ini paling sering keluar. Jadi silahkan difoto dulu atau di screenshot juga boleh. Sambil mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Sir mau nanya. Iya Miss silahkan. Iya, itu kan tadi ada short, misalnya you should not open the box, terus kalau misal diinversi jadinya under no circumstances, dan seterusnya. Nah, apakah selain auxiliary short ada juga kata lain yang ketika diinversi berubah kata? Misalnya word atau mungkin may ketika diinversi jadi beda kata gitu, Sir? Oke, that's good question. Jadi ya ini setahu saya Miss ya yang selama ini saya pelajari yang berubah kata untuk inversi itu hanyalah not aja Miss. Karena itu tadi alasannya. Jadi keterangan not itu kelas katanya keterangan ya teman-teman. Ketika dia menjelaskan eh, apa kata kerja atau predikat, dia nggak bisa berdiri sendiri. Pasti harus ada auxiliary sebelumnya. Contohnya gini, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya saya mengenal Rita misalnya. Bahasa Inggrisnya saya mengenal Rita apa Miss kira-kira? I know Rita. I know Rita, that's right. Atau I recognize Rita. I know Rita, misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau dinegatifkan jadinya gimana? I don't know Rita. Ya, yeah, that's right. I don't know Rita atau I do not know Rita. Nah, tiba-tiba ada kata do, teman-teman. Kenapa kok ada do di situ? Karena kalimatnya jadi negatif. Kecuali kita nggak bisa bilang I not know Rita. Ya walaupun bisa dipahami tapi secara grammar itu incorrect seperti itu atau informal lah bisa dibilang seperti itu. Ya, tapi kalau di akademik ini dianggap kurang tepat seperti itu. Jadi harusnya I do not know Rita. Nah, itu yang saya maksud tadi auxiliary not itu nggak bisa dia jatuh di sebelumnya auxiliary tapi jatuhnya di setelah auxiliary. Jadi nanti kalau not itu ini saya hapus dulu. Yang harusnya tadi ini ya, you should not open the box. Not-nya ini nggak bisa pindah di sebelumnya subjek, teman-teman. Ya, karena itu tadi sebelumnya not itu harus ada auxiliary kan not di sini menjelaskan predikat. Nah, otomatis kalau mau dipindah sebagai penanda inversi, kita carikan yang nanti maknanya sama. Jadi pakainya under no circumstances atau on no condition. Seperti itu, teman-teman. Oke, Syir. Mungkin pertanyaan dari saya, Syir. Boleh, silakan, Mister. Kenapa kita menggunakan kata should? Kenapa enggak model yang lain? Oke, that's right.
apakah boleh diganti dengan modal yang lain gitu ya? Oke, sebelumnya mungkin gimana Miss, untuk yang tadi udah bisa dipahami belum? Iya, Sir. Jadi kalau misalkan ini, saya menggunakan word keyword not open the box, apakah ketika diinversi nanti bisa menggunakan under no circumstances juga atau menggunakan kata yang sama, Sir? Oke, berarti pertanyaannya sama ya dengan tadi, apakah boleh diganti Iya. dengan, auxiliary yang lain? Nah, jawabannya boleh, teman-teman. Cuman itu nanti bakal merubah, merubah makna, gitu. Jadi itu misalkan, "You will not open the box." Misalnya, "Under no circumstances will you open the box." Itu nggak apa-apa, tapi itu nanti akan merubah makna. Jadi secara grammar nggak apa-apa, tapi artinya nanti beda, seperti itu. Gimana Mister, apakah menjawab? Kalau Tapi diganti memang Mai, maknanya apa, Mister? kalau diganti apa? Sama Mai. May ya? Sama sih boleh. May not kan artinya tidak boleh. Kalau should not tidak seharusnya gitu. Sama sih. Nanti kalau kan nggak enak kalau kita artikan kata per kata. Jadi lihat konteks. Sebenarnya gini teman-teman. Ini yang di kamus Inggris itu ada bab namanya modal. Sebenarnya nggak penting juga sih digantikan. Maksudnya gini, kayak itu diganti must, diganti should, diganti may itu hanya tingkatannya. Jadi boleh, sebaiknya, seharusnya, harus itu hanya tingkatan harus dilakukannya gitu. Jadi sebenarnya tapi teman-teman nggak perlu, memikirkan itu dalam-dalam. Kalau teman-teman mau bilang nggak boleh bisa pakai should not, may not, must not, it's okay. Nggak usah terlalu dipikir gitu. Ya, karena malah nanti jadi, yang seharusnya nggak terlalu penting akhirnya jadi seolah-olah penting gitu. Jadi Oke, ya, makasih. jadi kalau kalau misalkan diganti may artinya apa? Artinya sama. Karena artinya should sama may itu sebenarnya juga sama. May artinya boleh, should juga artinya, boleh atau lebih tepatnya seharusnya gitu ya. Kamu tidak seharusnya gitu. Jadi lebih kuat dibandingkan may. Seperti itu, Miss. Tetapi daripada bingung-bingung tingkatan-tingkatan seperti itu, mending anggap aja sama kalau saya gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? That's good question. Itu lebih ke makna atau notion ya, teman-teman? Atau ke diksi gitu, ke pemilihan kata. Tapi nggak apa-apa, maksud saya untuk modal itu nggak usah terlalu dipikir pusing-pusing. Intinya orang yang kita ajak omong itu paham kalau itu adalah larangan. Teman-teman boleh pakai may, boleh pakai should, boleh pakai must, it's alright. Nggak ada masalah. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau yang pertama tadi yang seldom, barely, rarely itu berarti bisa langsung diinversi ya, Sir, ya? Maksudnya bisa langsung diinversi gimana, Miss? Maksudnya setelah, kata itu bisa langsung diikuti dengan, kata kerja? Iya betul. Jadi sebenarnya semuanya setelah penanda inversi itu pasti langsung diikuti kata kerja, Miss. Maksudnya Mhm. maksudnya kata kerja itu gini. Kalau misalnya tergantung kata kerjanya. Kan tadi saya jelaskan kalau kata kerja di predikat kan ada 3 tuh, Miss. Ada contohnya keluarganya is, kemudian keluarganya verb 1, verb 2, atau verb SIS. Kemudian yang terakhir adalah auxiliary verb. Jadi bentuk predikat itu ada kemungkinan 3 ini, teman-teman. Entah itu keluarga to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain ya. Ada juga verb yang punya arti tapi dia tunggal, nggak pakai auxiliary. Yaitu verb 1, verb 2, verb SIS atau memang auxiliary-nya terpisah. Seperti itu. Nah, untuk penginversian, bagaimana cara memindahkan predikat atau auxiliary-nya atau predikatnya langsung, itu tergantung predikatnya ini, Miss. Kalau misalnya hanya is, ya langsung aja is pindah ke sini. Seldom is he, misalnya gitu ya. Seldom is he, misalnya apa? Eh, seldom is he on time, misalnya. Itu nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau misalkan verb 1, verb 2, verb SIS yang saya sampaikan tadi, terutama ini kalau kata kerjanya yang pakai verb 1, verb 2, verb SIS ini adalah yang butuh objek, nanti yang pindah sebelumnya subjek itu adalah do, did, atau does-nya. Verb satunya tetap setelahnya subjek. Kalau misalnya predikatnya auxiliary verb, nanti yang pindah di sebelumnya subjek hanya auxiliary yang terdepan, yang paling depan, yang nomor 1. Seperti itu, Miss. Tapi itu untuk semua, bukan cuma yang seldom, very rarely, scarcely, itu sebenarnya semuanya sama. Jadi yang ini juga sama, ya. Yang ini juga sama, yang ini juga sama, Miss. Seperti itu.
Oh iya, makasih Sir. Oke, dapat ya. Iya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi silahkan teman-teman. Jadi boleh teman-teman sambil mengkonfirmasi karena kalau nggak dikonfirmasi nanti takutnya eh, melenceng gitu ya. Maksudnya yang disampaikan sama yang diterima melenceng gitu. Jadi teman-teman boleh sambil mengkonfirmasi. Senangkepnya teman-teman gimana, terus dikonfirmasi benar apa enggak seperti itu. Nggak ada ya teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi. Nah, saya ulangi lagi ya. Untuk penanda ketiga inversi ini adalah yang paling sering ditanyakan atau dipersoalkan di soal structure TOEFL yang asli dari ITS. Oke, untuk inversi itu bahkan saya cuma menemukan yang ini doang. Sama there tadi, sama yang sama there sama berarti 1, 2, 3 teman-teman. Ya, tapi yang paling sering yang nomor 3 ini. Nah, untuk yang nomor 4 itu kalau di soal yang asli dari ITS saya belum pernah nemu. Tapi kalau soal yang prediksi nggak tahu kenapa ini sering banget dikeluarkan. Ya, jadi penanda keempat ini adalah setelah kata more than. Caranya kita bilang lebih dari atau istilah di grammarnya namanya adalah comparative degree. Caranya kita membanding-bandingkan. Oke. Nah, more than ini setelahnya itu kalau mau diikuti kata benda yang dibandingkan saja boleh. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu setelahnya than kan cuma diikuti kata benda yang dibandingkan. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Atau setelahnya than itu nanti diikuti subjek predikat itu juga nggak apa-apa. Jadinya, Jupiter is much larger than our planet is. Nah, itu ada subjek our planet, predikatnya adalah is. Atau setelahnya than itu kalau kita inversi juga nggak apa-apa. Jadinya Jupiter is much larger than is our planet. Nah, ketiga kalimat ini benar, teman-teman. Mungkin bedanya adalah semakin ke bawah kita semakin jarang mendengarkan atau menemukan. Kenapa? Karena semakin ke bawah itu semakin formal, semakin baku. Semakin makainya itu di kegiatan-kegiatan formal seperti itu. Misalnya di kampus atau di formal debat internasional misalnya ya. Jadi ini dipakai. Tapi kalau sama teman sendiri cukup yang atas itu. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 itu ketika ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya, teman-teman. Kemudian dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada komanya. Nah, nanti jadi subjek predikatnya kita balik jadi predikat subjek. Contoh, ini yang urut dulu. Himalaya is located between China and Nepal. Nah, kalau diartikan Himalaya terletak di antara Cina dan Nepal. Itu kalau misalkan located sampai Nepal, kita pindah di sebelum Himalaya dan nggak dikasih koma, maka menjadi penanda inversi. Maka predikat dulu baru subjek. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu. Kemudian sama kayak verb ing. Contohnya Himalaya is lying between China and Nepal. Lying di sini artinya bukan berbohong ya, teman-teman. Lying di sini artinya adalah berada. Oke, jadi ini kalau diartikan Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Nah, ini kalau di verb ing-nya sampai Nepal itu saya pindah di sebelumnya subjek dan gak dikasih koma setelahnya, maka jadi inversi. Jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Predikat dulu is baru subjek Himalaya. Oke. Kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir ini paling sulit, teman-teman, paling kompleks karena ada 3 aturan dalam satu kategori. Yaitu di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian. Cuman teman-teman tenang aja karena kasus ini tidak pernah dikeluarkan di soal yang asli dari ITS. Nah, tapi saya merasa perlu kasihkan karena nanti teman-teman tes di lembaga di Kingdom, teman-teman nanti akan menemukan satu soal jenis ini. Oke, makanya saya merasa kayak perlu memberikan gitu ya. Dan kalau teman-teman nanti ikut prediksi-prediksi, saya juga sering menemukan jenis kasus soal ini, teman-teman. Tapi di kasus soal TOEFL yang asli ITS nggak pernah. Jadi tenang aja, oke? Nah, sekarang kalimat pengandaian itu ada 3 ya, ada 3 jenis atau if clause atau kalimat yang pakai conjunction if itu untuk mengandai-andai dalam bahasa Inggris itu ada 3 tipe. Tipe pertama itu caranya kita mengandai-andai sesuatu yang masih mungkin terjadi di masa depan. Yang kayak kita misalnya gini, entah berjanji, entah membuat prediksi, misalnya gitu ya. Contohnya gini kalimat dalam bahasa Indonesianya. Jika atau seandainya nanti sore nggak hujan, saya bakal main ke rumahmu. Nah, itu kan belum terjadi kan, sekarang masih pagi nih. Jika nanti sore tidak hujan, saya bakal main ke rumahmu. Nah, itu tipe pertama, teman-teman. Oke, nanti penandanya di soal itu ada will verb 1.
Ya. Nah, kalau ada will verb 1 otomatis dia tipe pertama atau teman-temannya will ya yang bentuk pertama atau bentuk present-nya berarti itu adalah tipe pertama. Nah, nanti kalau misalkan if-nya, kalau teman-teman will verb 1 if-nya nggak ada, berarti if-nya itu diganti menggunakan auxiliary, yaitu auxiliary should. Oke, contoh kalimatnya yang pertama yang pakai if dulu ya. I will visit you if the pandemic is over. Ini kalau diartikan, saya nanti akan mengunjungimu jika pandeminya sudah selesai. Jadi kayak berjanji sama temennya gitu ini. Nah, nanti kalau if-nya ini kita hapus nggak apa-apa, teman-teman. Syaratnya nanti diganti menggunakan auxiliary should. Jadinya, I will visit you should the pandemic be over. Artinya sama, cuman bedanya yang atas ada conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikat, yang bawah ada dua subjek dua predikat tapi nggak ada conjunctionnya. Nah, itu sebenarnya ada if tapi dihalangkan menggunakan inversi yaitu menggunakan should. Karena ada will verb 1, penandanya will verb 1 ini. Ya. Kemudian tipe kedua ini caranya kita mengandai-andai sesuatu yang sudah nggak mungkin terjadi atau sesuatu yang berlawanan dengan kenyataan, dengan fakta. Contohnya bulan, teman-teman. Bulan itu nggak bisa ngomong ya, karena dia benda mati. Tapi misalnya bahasa itu kan unik. Kita bilang gini, jika bulan bisa ngomong, pasti dia tak akan bohong. Nah itu kan kalimat pengandaian tipe 2. Karena bulan emang nggak bisa ngomong, jadi berkebalikan dengan fakta gitu. Seandainya bulan bisa ngomong, itu bahasa Inggrisnya adalah if the moon were able atau if the moon could talk, seperti itu ya. It wouldn't atau it would not tell a lie, misalnya seperti itu. Jadi penandanya tipe kedua nanti teman-teman bukan menemukan will verb 1 tapi would verb 1. Oke. Nah, yang saya sampaikan tadi kalau ada would verb 1 itu akan tapi tidak mungkin terjadi, teman-teman. Jadi berkebalikan dengan fakta atau akan tapi hanya untuk ngomong doang gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan would verb 1, yes, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya mute dulu. Oke. Nah, nanti kalau ada would verb 1 berarti itu tipe kedua. Kalau if-nya dihapus diganti jadi auxiliary were. Ya, teman-teman. Entah itu auxiliary, entah itu linking verb, pokoknya diganti jadi were gitu. Oke. Contohnya, I would visit you if the pandemic were over. Seperti itu. Nah, nanti kalau ditranslate, saya bakal mengunjungimu sekarang ini. Saya pasti sekarang ini udah berada sama kamu. Seandainya pandeminya itu sudah selesai. Nah, berarti kenyataannya kalau saya bilang gini, saya nggak bersama kamu karena pandeminya belum selesai. Seperti itu, teman-teman. Nah, karena ada would verb 1 itu tipe kedua, penanda tipe kedua, if-nya kalau dihapus diganti jadi were-nya. Jadi were-nya pindah ke depan. Jadinya, I would visit you were the pandemic over. Artinya sama, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya setelahnya if ini nggak ada were gimana, Sir? Tapi pakai verb 2. Kan kalau would verb 1 gandengannya verb 2 ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada were setelahnya if, pakainya verb 2 nggak apa-apa. Nanti verb 2 setelah if itu diganti menjadi to verb 1, teman-teman. If-nya karena would verb 1 ya sebelumnya itu tetap digantinya jadi were. Oke, jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Jadi pokoknya would verb 1 itu nanti gandengannya were. Penandanya gitu. Oke, sekarang tipe terakhir untuk kalimat pengandaian itu tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini caranya kita mengandai-andai sesuatu yang sudah lampau, yang berkebalikan dengan yang kita lakukan di masa lalu. Contohnya gini, seandainya kemarin saya datang ke pernikahannya Wawan, pasti saya dapat iPhone seperti teman-teman yang lain. Misalnya ya teman-teman. Nah itu tipe ketiga. Berarti kenyataannya kalau saya bilang seperti itu artinya saya tidak datang di pernikahannya Wawan, akhirnya saya nggak dapat iPhone seperti yang lain, seperti itu. Nah cara mengenali tipe ketiga itu nanti teman-teman menemukan ada would have verb 3. Ya, kalau ada would have verb 3 atau agak panjang intinya gitu ya, would have verb berarti ini tipe 3. Oke. Nah kalau tipe 3 ini agak gampang teman-teman. Pasti setelahnya if kan nanti ada head-nya. Nah, head-nya itu menggantikan si if kalau if-nya dihapus. Contohnya yang pakai if dulu ya. I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin. Andai aja pandeminya sudah selesai.
Nah, itu kalau if-nya dihapus, had-nya tinggal pindah aja menggantikan if. Jadinya, I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Artinya sama, teman-teman. Nah, tapi tenang aja, memang yang paling sulit yang penanda ke-6, tapi selama saya TOEFL, selama saya tes TOEFL ITS yang asli ITS maksud saya, itu belum pernah menemukan kasus soal ini. Tapi kalau yang prediksi nggak tahu kenapa, memang saya bilang prediksi itu jauh lebih sulit dibandingkan tes yang asli dari ITS, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Untuk if ini, Mister, kayaknya bisa kita terkecoh ya, seakan-akan ada 2 predikatnya. Iya betul, Mister. Nanti tapi gini, tenang aja, caranya ngenali gini. Teman-teman nanti misalnya nih, kan di soal kan misalnya ada satu predikat. Nah, di pilihan ganda itu ada predikat lagi nanti. Ini udah bisa dikenali seperti jenis soal ini gini. Ada predikat di soal 1, di pilihan ganda semuanya itu ada predikat lagi, teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat, di soal nggak ada conjunction, di pilihan ganda juga nggak ada conjunction. Nah, itu berarti sebenarnya ada conjunction if tapi dihilangkan atau dihapus menggunakan auxiliary. Cari yang inversi, teman-teman. Kemudian auxiliary yang menggantikan if nanti itu disesuaikan dengan petunjuk yang saya kasih tahu tadi. Entah itu will verb 1, berarti tipe 1 jadinya if-nya cari yang gandengannya yaitu should. Atau tipe kedua itu penandanya would verb 1. Nah, nanti kalau would verb 1 maka if-nya diganti jadi were. Nah, kalau penanda ketiga nanti di soal teman-teman kan ada would have verb 3. Kalau ada would have verb 3 berarti nanti gandengannya adalah had. Seperti itu. Bisa ditulis nggak, Mister? Oke. Nah, untuk kesimpulannya gini ya, teman-teman. Nanti gandengannya adalah tipe 1 itu kan penandanya tadi adalah will verb 1 ya. Nah, nanti kalau misalkan if-nya dihapus, if-nya itu diganti menjadi should. Oke, jadi if-nya diganti jadi should. Kemudian kalau tipe 2 penandanya di soal itu adalah would verb 1. Nah, nanti kalau if-nya dihilangkan diganti menjadi atau gandengannya gitu ya, di jawaban cari yang were. Kemudian tipe 3, teman-teman. Itu penandanya agak panjang. Jadi ada would have verb 3, would have verb 3. Nah, nanti kalau if-nya dihapus itu diganti menjadi had. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat ya tapi ya? Iya, terima kasih, Mister. Oke, nah nanti saran saya nggak usah dihafal, teman-teman, daripada susah ya, hafalan nggak enak juga. Ditulis aja. Nanti kalau teman-teman dapat yang teman-teman rasa, oh ini kasus itu. Kasus tentang inversi yang pengandaian gitu ya. Langsung dibuka aja catatan teman-teman masing-masing. Nggak apa-apa, mumpung masih bisa gitu ya. Tapi kalau waktu tes nanti itu udah nggak bisa. Saya mau nanya lagi. Silahkan, Miss. Iya, ini tadi kan if-nya posisi di tengah. Seandainya if diletakkan di depan, apakah mengubah tenses tersebut? Misalnya, if the pandemic is over, I will visit you. Alright, good Apakah tetap question. seperti itu Betul. atau will-nya berubah? Oke, jadi berarti ini pertanyaan bagus banget, teman-teman, karena berarti ada informasi yang saya hilangkan ya. Jadi gini, maksudnya saya lupa menyampaikan. Kapan hari kan saya menyampaikan gini, teman-teman. Predikat itu tidak boleh muncul di awal kalimat kan di soal structure TOEFL karena nggak pernah yang berakhiran dengan titik ya kan. Sebentar. Nah, tapi ada satu kasus unik ini. Ini karena Miss bertanya jadi saya baru ingat. If itu kan boleh pindah ke depan, teman-teman. Ya kan? If itu conjunction if itu kan selain fan voice dia bisa pindah ke depan. Nah, kalau if-nya pindah ke depan, apakah dia masih boleh diganti, boleh dihilangkan terus diganti auxiliary? Jawabannya boleh, Miss. Jadi nanti khusus untuk kasus conditional sentence ini ya, teman-teman. Jadi ketika if-nya pindah ke depan dan dihilangkan, itu nanti kan diganti jadi should, were, atau had. Dan itu auxiliary dan fungsinya sebagai predikat. Jadi jawabannya boleh. Oke, tapi hanya untuk kasus conditional sentence ini atau kasus penghilangan conjunction if. Tapi di TOEFL yang asli dari ITS nggak pernah keluar juga seperti itu. Tapi kalau diprediksi ada. Seperti itu, Miss. Oke, Maksudnya gitu berarti bukan, Miss? untuk iya, sir. Berarti Oke. untuk yang tipe 1 seandainya if diletakkan di depan tetap menggunakan will verb 1 gitu ya?
Terus yang tipe 2, tipe Eh, 3 juga sama. Oke, jadi gini, Miss. Kan kalau yang setelahnya if itu pasti nggak pakai will. Heeh. Yang pakai if itu nanti, jadi gini teman-teman, rumusnya tipe 1 ya. Sorry, ini saya tulis rumusnya tipe 1 yang dia masih utuh pakai if. Tipe 1 sorry, tipe 1 itu nanti secara rumus atau secara bentuk kalimat, jadi will itu yang nggak pakai if. Jadi misalnya if-nya di depan ya, if, kemudian setelahnya if itu nanti diikuti simple present. Simple present itu predikatnya menggunakan ini teman-teman. Verb 1 kalau nggak gitu verb SIS. Tergantung subjeknya apa. Seperti itu. Jadi predikatnya verb 1 verb SIS terus dikasih koma ya karena conjunction-nya pindah ke depan. Kalau if-nya di tengah nggak perlu koma gitu. Nah, kalau if-nya di depan dikasih koma, baru nanti subjek predikat setelahnya, predikatnya itu menggunakan will verb 1. Jadi pakai future atau teman-temannya will. Ya, misalnya can, misalnya apalagi, misalnya may dan seterusnya itu. Nah, untuk tipe 2 itu rumusnya adalah kalau if-nya ini yang di depan ya. Kalau di tengah tetap verb setelahnya itu ngikutin teman-teman. If itu setelahnya pasti kalau tipe 1 verb SIS setelahnya ya. Kalau verb 2, kalau tipe 2, if-nya itu setelahnya pasti pakai simple past atau dia pakainya verb 2. Nah, kalau dia pakai to be yang bisa dipakai kalau ini di akademik ya, itu adalah were. Yang formal itu were. Nah, nanti koma, kemudian verb apa yang nggak pakai if itu nanti predikatnya pakainya old. Jadinya would verb 1 atau teman-temannya yang old itu ya. Kemudian yang tipe 3, teman-teman. Itu nanti if, kemudian verb yang nggak verb yang pakai if ya. Yang pakai if itu setelahnya adalah had verb 3. Nah, nanti yang nggak pakai if itu nanti predikatnya adalah would have verb 3. Seperti ini, Miss. Dapat ya? Oke, cukup jelas ya. Thank you. Alright, oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini nanti di ini ya, di tesnya teman-teman yang dari Kingdom ini satu soal keluar. Jadi saya tahu karena saya punya kisi-kisinya gitu. Dan nanti teman-teman kalau udah mau hari tes, nanti kan kita selesai lebih awal teman dari jadwal yang dijadwalkan gitu. Karena reading saya rangkap tuh. Harusnya 6 meeting, karena saya nemukan cara yang menurut saya lebih simpel lagi, nah tinggal 3 nanti. Teman-teman punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan tes, kurang lebih ya. Nah itu nanti saya kasih latihan soal untuk structure. Yang kisi-kisinya itu sudah saya miripkan teman-teman. Misalkan nomor 1 kasus tentang yang hilang subjek predikatnya. Berarti nanti di tes nomor 1 juga kurang lebih itu gitu. Tapi teman-teman jangan ini ya, maksudnya dinikmati dulu belajarnya, nggak usah terlalu mengentengkan gitu. Karena siapa tahu nanti lebih mudah kalau teman-teman nanti udah belajar, maksudnya udah latihan ketika soal saya kasihkan itu kan lebih enak karena udah sering gitu, sering latihan seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke penerapannya ke contoh soal teman-teman. Nah, kurang lebih contoh soalnya seperti ini ya. Ini saya ambil dari buku juga. Nah, caranya sebenarnya sama. Cari subjek predikat dulu. Kalau saya cari predikat dulu. Paling gampang itu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti kita butuh predikat. Sebelum titik-titik itu juga tidak ada kata benda yang lepas yang bisa jadi subjek. Karena kata bendanya semuanya diikat sama preposisi teman-teman. Ini menjadi keterangan. The parking lot ini juga kata benda sebenarnya, tapi dia terikat sama of, ini jadi keterangan juga. Ya, jadi nggak punya subjek. Nah, tapi subjek predikat kok tempatnya di belakang. Ini teman-teman wajib curiga di sebelumnya ada apa. Apalagi sebelum titik-titik itu nggak ada koma sama sekali, teman-teman. Ya, maka teman-teman harus cek itu apa. Siapa tahu itu penanda inversi atau pembalikan subjek predikat. Nah, ternyata benar on the second level of the parking lot itu kan kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan tempat keterangan tempat, teman-teman.
Berarti kita nggak boleh cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, kira-kira berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang ada predikat dulu baru subjek. Delta. Ya, jawabannya delta ya. Di situ predikatnya adalah are, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, kalau yang alpha itu memang ada predikat, tapi tidak ada subjek karena empty itu kata sifat, teman-teman. Artinya kosong. Oke, Bravo juga sama, itu ada predikat, nggak ada subjek, adanya kata sifat. Kalau yang Charlie itu tidak dibalik, jadi subjek dulu baru predikat, nggak bisa, teman-teman. Sedangkan di sebelumnya titik-titik ada penanda inversi. Jadi jawabannya yang delta ya. Nah, nanti kalau dibaca on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa ruang kosong. Seperti itu. Ini yang kriteria berapa tadi, Shir? Kalau keterangan tempat pindah di sebelumnya subjek tanpa koma itu jadi penanda inversi nomor 2, Mister. Ya, jadi keterangan tempat pindah di sebelum subjek tanpa koma setelahnya. Oke, yang pertama adalah there, yang kedua adalah keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma, yang ketiga itu ada negative adverb yang tadi saya minta teman-teman di foto tadi ya. Kemudian yang keempat more than atau perbandingan, yang kelima itu verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, dan yang terakhir di kasus conditional sentence atau if yang dihapus. Seperti itu. Oke, dapat ya? Baik, kita lanjut ke contoh soal kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, di situ kita menemukan kata kerja stop, ada ed-nya. Ini kayak materi kita hari ketiga kemarin ya. Nah, kalau ada verb yang akhirannya ed, dia itu kemungkinan verb 2, kemungkinan dia verb 3. Nah, cara mengartikannya, cara menentukan apakah dia predikat atau bukan, nah, itu sebenarnya kalau yang kita pelajari kemarin kan dengan mengartikan ya teman-teman. Tapi sayangnya stop ini nggak bisa dengan cara itu. Kenapa? Karena stop ini punya dua arti. Yang pertama adalah berhenti. Yang kedua artinya menghentikan, teman-teman. Nah, bedanya apa berhenti sama menghentikan? Berhenti itu tidak butuh objek, teman-teman. Itu bahasa Inggrisnya juga stop. Menghentikan itu butuh objek. Itu bahasa Inggrisnya juga stop. Nah, kita kan nggak tahu di sini artinya apa. Nah, cara menentukannya berarti dengan mengikuti hukum verb 2 atau verb 3 atau aturan cara menggunakan verb 2 dan verb 3 di kalimat ya. Nah, aturan apa itu, Sir? Itu adalah kalau verb 2 itu dia hanya bisa berdiri sendiri di predikat, nggak boleh pakai auxiliary. Kalau verb 3, kalau mau jadi predikat, kan kita tadi nggak punya predikat ya, supaya ini jadi predikat sebelumnya harus ada auxiliary-nya. Oke. Nah, kan itu titik-titik sebelumnya. Maka kita cek aja di pilihan ganda. Yang alpha ada auxiliary 2, yang bravo juga ada 2 auxiliary, yang Charlie juga 2 auxiliary, delta juga 2 auxiliary. Nah, berarti ini verb 3 bukan verb 2. Karena verb 2 nggak boleh gandeng auxiliary, teman-teman. Ya, artinya di sini adalah menghentikan, ini pasif. Oke. Nah, berarti di sini verb 3 bukan predikat, artinya kita butuh predikat, kemudian belum ada subjek ya, artinya kita butuh subjek predikat. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru pilih yang subjek predikat. Kenapa? Karena subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah atau hampir di akhir malah ya. Ini nggak masuk akal, nggak wajar gitu. Nah, maka teman-teman harus pastikan dulu di sebelumnya ini ada apa sih, di depan sendiri ada apa sih gitu. Oke, siapa tahu itu penanda inversi. Nah, itu kan kalau dibaca only in. Nah, dari sini aja udah ketemu. Only in itu kalau teman-teman cek di yang saya minta untuk difoto tadi, itu ada. Jadi only in extremely dangerous situations itu keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb. Ya, ini penanda inversi nomor 3. Nah, berarti jangan cari yang subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Oke, dan predikatnya tadi kan yang kita sudah cek ya teman-teman, itu adalah auxiliary plus verb. Karena ada verb sama ada auxiliary di pilihan ganda. Masih ingat tadi cara menginversi kalau predikatnya auxiliary verb itu hanya auxiliary yang paling depan saja. Hanya satu auxiliary saja yang bisa dipindah sebelum subjek. Ya, betul, jawabannya adalah delta ya, teman-teman. Nah, yang alfa salahnya kenapa? Yang alfa itu 2 auxiliary langsung pindah sebelumnya. Kata benda nggak bisa, teman-teman. Nanti kata benda ini jadi objek, yaitu dari objek, bukan objek sih sebenarnya.
namanya komplement atau pelengkap atau dianggap objek juga nggak apa-apa dari kata kerja be, teman-teman. Seperti itu. Makanya nggak bisa ya. Yang bisa dipindah cuma auxiliary satu aja, yang paling depan aja. Kalau yang Bravo itu tidak diinversi, nggak bisa karena nanti kita butuh koma di situ. Kalau yang Charlie itu salahnya karena ada conjunction, apalagi di setelahnya itu nggak diinversi, nggak bisa ya, di situ ada penanda inversi. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing presses be stopped. Kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir ya. Caranya sama, cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada asked, subjeknya adalah lawyer, kemudian ada conjunction why. Nah teman-teman, conjunction ini musuhnya inversi atau kebalikannya inversi. Nah kalau inversi tadi ada 6 penanda yang bisa jadi penanda subjek predikat dibalik predikat subjek. Tapi kalau teman-teman menemukan conjunction, itu justru nggak boleh dibalik. Jadi setelahnya harus urut subjek predikat. Jadi CSP itu susunan apa namanya? Namanya clause, teman-teman. Ini namanya susunan CSP itu clause. Nah, nanti clause itu yang kita pelajari di hari ke-10 namanya dependent clause atau anak kalimat. Ya. Nah, intinya CSP itu sudah fix susunan yang harus seperti itu gitu, nggak boleh dibolak-balik. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah ya, betul, jawabannya Charlie ya. Di situ subjeknya adalah he, predikatnya adalah did. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Kalau diartikan, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi mengenai inversi dan conjunction ya, teman diingat-ingat conjunction itu musuhnya inversi, nggak boleh diinversi, harus urut. Kecuali satu, yaitu conjunction nor. Conjunction nor itu agak bandel, teman-teman. Karena setelahnya kalau mau diikuti subjek predikat ya, sebelumnya juga subjek predikat. Nah, ini subjek predikat setelahnya nor dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek, seperti itu. Tapi itu hanya untuk conjunction nor. Nggak ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita praktekkan ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut benar ya teman-teman. Kita belajar 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban delta, kemudian ada pertanyaan unless. Oke. Alright, jadi ada delta sama pertanyaan yang unless itu maksudnya yang conditional sentence tadi teman. Karena unless itu artinya sama dengan if not atau if terus setelahnya negatif seperti itu. Oke, baik. Nanti kita bahas itu setelah kita bahas ini ya. Jadi semuanya menjawab delta untuk nomor ini kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Berarti kita butuh predikat di situ. Sebelum titik-titik itu nggak ada kata benda lepas, teman-teman. Semuanya terikat sama preposisi. Berarti kita butuh subjek sama predikat. Nah, tapi subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah seperti ini? Ini nggak wajar gitu ya. Biasanya subjek kan tempatnya di awal. Kok ini di tengah? Maka teman-teman harus cek dulu sebelum titik-titik ada apa. Nah, ternyata memang benar ada kata not until bla 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 itu ya. Nah, berarti bukan cari yang subjek predikat, tapi cari dulu yang predikat subjek atau inversi. Nah, jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Oke. Kalau yang bravo itu memang ada predikat, yaitu granted. Nah, tapi women ini bukan subjek. Oke, karena grant itu verb satunya granted, artinya adalah memberikan atau menobatkan lah seperti itu. Yang mana dia butuh objek. Nah, kalau ada kata benda jatuh setelah kata kerja itu berarti itu objek, bukan subjek. Oke, jadi jawabannya delta. Kalau yang alpha itu tidak diinversi nggak bisa. Yang Charlie itu ada conjunction.
Nggak bisa ya. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuman satu seperti ini. Nah, jadi jawabannya delta nanti kalau dibaca, not until the ratification of the 19th Amendment in 1920 were women granted the right to vote in the United States. Kalau diartikan kurang lebih, tidak sampai pengesahan dari amandemen ke-19 di tahun 1920, wanita atau para wanita gitu ya, diberikan hak untuk memilih di pemilu di Amerika Serikat atau mengikuti pemilu gitu maksudnya ya di Amerika Serikat. Nah, kemudian untuk unless tadi itu sebenarnya bisa, Mas, tapi harus dirubah dulu jadi if not. Ya, jadi diganti dulu jadi if kemudian predikatnya dinotkan, dinegatifkan. Jadi bisa. Misalnya gini. Contohnya adalah I will visit you this evening misalnya ya, sore ini atau petang ini, unless gitu it rains. Jadi kurang lebih kalau diartikan, saya akan mengunjungimu malam ini kecuali kalau hujan gitu, atau seandainya ini tidak hujan. Karena unless itu aja jika tidak atau seandainya tidak, teman-teman. Nah, ini dirubah dulu, dirubah menjadi seperti ini. Jadinya if it does not rain. Nah, nanti if-nya kalau dihilangkan, kan itu pakai will verb 1, jadinya pakai should. Jadinya I will visit you this evening should. Nah, kalau sudah ada should maka does hilang, teman-teman. Karena do, does, did itu adalah namanya dummy auxiliary. Itu cuma buat syarat aja gitu, karena negatif not itu nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi should it not rain. Nah, jadinya seperti ini, Miss. Artinya sama sebenarnya. Ketiganya ini artinya sama. Cuman beda bentuk saja. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Oke, dapat ya. Alright, let's go on then. Kita lanjutkan, teman-teman. Sebentar, saya hapus. Sorry. Saya hapus dulu. Kita lanjut ke number 2. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, number 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada alpha, ada delta, ada alpha, ada bravo juga. Baik, alpha, bravo, atau delta. Kita cek, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada predikat di situ ya. Kemudian sebelum titik-titik juga nggak ada subjek. Itu kata bendanya terikat sama preposisi on, teman-teman. Nah, berarti ini keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat, pindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka ini menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, nah jawabannya yang alfa, teman-teman. Ya, nah kalau yang bravo itu kan tidak diinversi, nggak bisa karena ada penanda inversi di sebelumnya. Jadi bravo nggak bisa karena bentuknya. Kalau yang Charlie itu nggak ada subjek. Memang ada predikat lies, tapi the city of Portland ini terikat sama preposisi around, teman-teman. Ini menjadi keterangan. Artinya di sekeliling kota Portland. Kan nggak bisa. Kita butuh subjek kalau ada predikat. Ya, kalau yang delta itu sebenarnya udah inversi ya, predikat lies sama subjek the city of Portland. Nah, cuman karena di situ ada penanda inversi lagi that, apalagi dari kategori yang sama-sama keterangan tempat, bedanya yang satu definite atau jelas ya, yang satunya indefinite, nggak jelas. There itu kan artinya di sana, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti kita nggak bisa nanti double, penanda inversinya double. Oke, jadi jawabannya alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca
On Maine's Atlantic coastline lies the city of Portland, known for its rich marine biodiversity and important fisheries industry. Kalau diartikan garis pantai Atlantiknya Maine, di garis pantai Atlantiknya Maine ada kota Portland yang terkenal atau yang dikenal karena biodiversitas atau keanekaragaman binatang atau tanaman laut yang kaya dan industri perikanan yang penting. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke number 3. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang nggak ada predikat di situ. Kemudian nggak ada subjek juga. Nah, subjek predikat kok tempatnya di tengah. Nggak wajar ya. Berarti di sini kita cek sebelumnya ada located itu verb 3 dan agak panjang teman-teman. Nah, ini menjadi penanda inversi. Oke, berarti bukan subjek predikat susunan kalimat ini, tapi predikat dulu baru subjek. Nah, di setelah titik-titik itu sudah ada subjek, teman-teman berarti ya, yaitu the epiglottis. Itu kata benda. Oke, nah berarti kita hanya butuh predikat saja, tapi di pilihan ganda itu nggak ada predikat saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik, itu off-nya belum lengkap. Off itu preposisi, teman-teman. Apalagi ada the juga di situ. Ya, jadi of the ini harus dicarikan kata bendanya dulu. The apa gitu. Of the apa gitu. Jadi harus ada benda dulu baru diikuti predikat. Jadi ini dilengkapi dulu. Ya, jadi cari benda sama predikat. Dan jawabannya berarti adalah yang bravo. Ya, itu ada kata benda throat, predikatnya adalah is. Nah, nanti kalau dibaca located in the back of the throat is the epiglottis. Kalau diartikan terletak di balik tenggorokan ada epiglottis. Nah, ini saya nggak tahu apa ya teman-teman. Tapi kalau nggak salah istilah anatomi tubuh gitu. Kalau yang alpha salahnya ada conjunction, kita nggak butuh conjunction kalau predikat dan subjek di kalimat cuma satu ya. Kalau yang Charlie nggak ada predikat maksud saya. Delta juga sama nggak ada predikat. Kita butuh predikat di kalimat. Oke, lanjut ke number 4. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban alfa, dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa ya. Ya, correct. Jawabannya alfa, teman-teman. Tapi kita cek bersama alasannya kenapa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was. Ya kan? Nah, harusnya di sini kan berarti subjek. Harusnya ya, teman-teman. Karena sebelumnya predikat kan harusnya subjek. Nah, tapi kalau kita lihat A, B, C, D itu nggak ada subjek sama sekali. Kalimat itu wajib punya subjek. Berarti subjeknya bukan di sebelum predikat, tapi di setelahnya, teman-teman. Oke, jadi ini inversi. Artinya di sini kita disuruh mencari penandanya inversi. Nah, A, B, C, D penanda inversi itu cuma yang alfa. Yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi. Oke, jadi keterangan waktu itu kalau mau dijadikan penanda inversi bisa teman-teman. Syaratnya harus dinegatifkan. Ya, kalau keterangan tempat mah nggak perlu dinegatifkan, dia bisa jadi penanda inversi kalau dipindah ke depan tanpa koma setelahnya. Oke, tapi kalau keterangan waktu harus dinegatifkan dulu. Oke, nice. Nanti kalau dibaca, not until 1869 was the first transcontinental railroad completed in the United States.
Jadi tidak sampai tahun 1869 the first transcontinental railroad itu diselesaikan di Amerika Serikat. Oke, lanjut ke number 5. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Alpha dan juga Bravo dan juga Charlie ya. Baik, kita cek teman-teman. Cari seperti biasa ya, cari predikat dulu. Di situ ada was limited, itu predikatnya. Subjeknya di atas sendiri itu ya, the availability. Ya, betul. Setelahnya the availability itu semuanya terikat preposisi semua, teman-teman. Nah, women for United States in, itu berarti subjeknya yang the availability, kemudian nah ada conjunction when. Masih ingat? Setelah conjunction itu harus urut, nggak boleh diinversi. Ya, CSP itu susunan fix, teman-teman. Di kalimat namanya klausa. Nah, berarti di setelahnya ini kita cari yang subjek dan predikat, jangan diinversi ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Itu ada subjek inflation, predikatnya adalah began. Kalau yang bravo inversi nggak bisa. Predikat dulu baru subjek. Kenapa? Karena nanti ini jadi kalimat tanya. When did inflation begin itu kapankah inflasi itu bermula? Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak pernah berakhiran tanda tanya, pasti berakhiran dengan titik. Ya, berarti bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek tapi nggak ada predikat. Oke. Sedangkan setelah conjunction kalau ada subjek ya harus predikat. Kalau yang delta itu inversi juga. Kita nggak butuh inversi ya. Kita butuhnya yang urut karena kasusnya dengan conjunction. Nah, nanti kalau dibaca, the availability of higher education education opportunities for women in the United States was limited until the mid 1960s when inflation began. Kalau diartikan ketersediaan akan kesempatan pendidikan bagi para wanita di Amerika Serikat itu terbatas sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi berawal atau bermula seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Alright, ada jawaban Alpha, dan juga Charlie. Kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat. Nah, di situ ada auxiliary date, subjeknya adalah Christopher Columbus itu ya, teman-teman. Nah, embark itu adalah verb-nya. Sorry, ini nggak keluar ya. Kayaknya saya menaruhnya tombolnya salah. Jadi ini subjek, ini adalah predikat, teman-teman. Maksudnya verb-nya ya. Ini auxiliary, ini verb-nya gitu. Nah, berarti ini inversi artinya di sini kita diminta untuk mencari penanda inversinya. Nah, ABCD penanda inversi itu cuma satu, yaitu yang alfa. Jadi jawabannya alfa, teman-teman. Oke, keterangan waktu itu tidak bisa menjadi penanda inversi, ya. Kemudian yang bravo itu kan setelah koma ada just, itu keterangan nggak bisa berdiri sendiri di subjek. Not until itu setelahnya juga harus dilanjutkan. Kalau dia preposition dikasih noun, kalau dia conjunction ditambahi subjek predikat. Seperti itu. Tapi ini nggak ada, berarti nggak lengkap ya. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca sebentar, apakah bisa diklik yang alfa? Oke, bisa ternyata teman-teman. Nanti kalau dibaca, not until 1492 did Christopher Columbus embark on his famous voyage discovering the Americas. Kalau diartikan
tidak sampai tahun 1492 atau baru di tahun 1492 gitu ya. Christopher Columbus itu apa ini berangkat gitu ya, berangkat di apa melautnya atau apa ya pelayarannya yang terkenal menemukan daratan Amerika seperti atau menemukan benua Amerika. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjut ke nomor 7. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, time's up. Oke, ada jawaban Bravo juga Delta. Alright, antara Bravo atau Delta kita cek ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada verb SCS yaitu place ya. Subjeknya adalah it. Sebelumnya ada conjunction but yang dia pakai 1 koma berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sebelumnya tadi itu harusnya ada subjek dan predikat. Nah, tapi kok subjek di tengah-tengah seperti ini, cek dulu sebelumnya ada apa. Ternyata ada not only. Ini penanda inversi nomor 3, teman-teman. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang delta ya. Nah nanti kalau kalau yang Bravo itu karena dia subjek predikatnya urut teman-teman nggak bisa. Sedangkan di situ ada penanda inversi. Ya, kalau alfa itu nggak ada predikat lagi nggak bisa. Charlie itu nggak ada predikatnya juga nggak bisa. Oke, jadi jawabannya delta nanti kalau dibaca, not only is DNA replication crucial for cell division, but it also plays a key role in the passing of genetic information. Kalau diartikan tidak hanya replikasi DNA penting untuk apa pembelahan sel gitu ya, tapi dia juga memainkan peran penting dalam apa passing di sini artinya adalah penerusan gitu ya atau apa namanya passing di sini artinya apa ya teman-teman? Pewarisan sifat. Nah kayak gitu jadi kayak pewarisan informasi genetik kayak penyaluran informasi genetik seperti itu teman-teman. Oke, alright, good job. Kemudian lanjut nomor 8, thank you Mister. Kita ke nomor 8, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, time's up. Baik, ada jawaban alfa, ada juga Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Lengkap ya teman-teman, A, B, C, D. Mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada kata occurs ya. Subjeknya adalah vaporization. Kemudian nah di depan sendiri itu kan ada conjunction when. Setelah conjunction itu nggak boleh diinversi ya teman-teman. Itu udah aturan baku CSP. Itu harus urut. Conjunction subject predikat gitu ya. Conjunction subjek predikat. Nah, berarti cari ABCD yang subjek dulu baru predikat. Yang alfa nggak ada subjek sebelumnya, alfa nggak bisa, Bravo itu nggak heated liquid sebentar teman-teman. Bravo ini sebenarnya subjek dulu juga predikat. Cuman salahnya karena di situ kan ada N teman-teman. Ya kan? Maka harusnya sama. Sebelumnya harus ada karena setelahnya verb 3 maka sebelumnya juga harus ada verb 3 gitu. Berarti Bravo nggak bisa karena di situ di predikat nggak ada verb 3-nya. Ya. Kalau yang Charlie itu inversi nggak bisa, teman-teman.
Nah, jawabannya yang delta itu ada subjek liquid, predikatnya adalah is heated. Ya, nanti kalau dibaca, when a liquid is heated and boiled, vaporization occurs, converting the liquid into a gaseous state. Kalau diartikan, ketika sejenis cairan dipanasi atau dipanaskan gitu ya, dan dididihkan, vaporisasi terjadi yang merubah cairan tersebut menjadi keadaan gas atau wujud gas. Seperti itu. Oke, jawabannya delta, teman-teman. Lanjut ke nomor 9, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, time's up, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie, ada juga Alpha, alright. Oke, kita cek bersama ya antara Charlie atau Alpha. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata exists, subjeknya adalah it. Kemudian ada kata but di situ teman-teman, sebelumnya ada satu koma ya, fix itu but-nya adalah conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Artinya sebelumnya tadi itu juga harusnya ada subjek sama predikat, tapi nggak ada. Nah, berarti di situ tapi sebelumnya subjek itu ada not only, teman-teman. Itu penanda inversi nomor 3. Jadi yang cari yang dibalik. Predikat dulu baru subjek. Yang alpha nggak diinversi nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang bravo itu salahnya karena ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Atau kalau ada conjunction 2 nanti kita bakal butuh 3 subjek 3 predikat. Oke, sedangkan kalau yang bravo dimasukkan ke sini subjek predikatnya nanti cuma 2. Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat dulu baru subjek, ya ketemu jawabannya Charlie ya, teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction, kita nggak butuh conjunction lagi di situ. Ya, jadi nanti kalau dibaca, not only is water essential for life on earth, but unlike other elements, it exists in all three states, solid, liquid, and gas. Kalau diartikan, tidak hanya air itu penting bagi kehidupan di bumi, tapi berbeda dari atau tidak sama dengan unsur-unsur yang lain. Air itu ada di ketiga bentuk atau ketiga wujud gitu ya, yaitu padat, wujud padat maksudnya es mungkin, liquid cairan ya air itu teman-teman, dan gas uap air mungkin ya. Oke, lanjut ke nomor 10 terakhir. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Di sini ada jebakan ya teman-teman di soal ini. Tapi dicoba dulu aja. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, Alpha, Bravo, Charlie. Mari kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ada kata reduces, itu verb SES. Fungsinya hanya bisa jadi predikat ya. Subjeknya itu adalah kata solar energy. Nah, kalau teman-teman lihat di situ setelahnya solar energy itu ada not only, sebelumnya reduces itu ada but also, berarti but di sini menghubungkan dua predikat saja. Ya, artinya di sebelumnya but itu harusnya ada predikat satu lagi untuk verb SES. Ya, teman-teman. Nah, untuk subjeknya itu karena sudah ada dan not only-nya itu bukan berada di sebelumnya subjek, itu bukan penanda inversi, teman-teman. Not only itu hanya menjadi penanda inversi ketika diletakkan di sebelumnya subjek. Subjeknya nggak mau ketemu. Tapi kalau tempatnya di tengah-tengah seperti ini nggak apa-apa, nggak jadi penanda inversi. Ya, jadi di sini kita hanya butuh predikat saja. Kalau yang alfa itu nanti kita memiliki dua predikat, maksud saya dua subjek.
sudah ada solar energy dimasukkan it lagi, nggak bisa teman-teman. Ya, apalagi di inversi nggak bisa. Kalau yang Bravo, nah itu verb SES ya, yang dihubungkan dengan but-nya di situ, dengan reduces di situ, berarti kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie itu double subject juga, nggak bisa teman-teman, walaupun ada predikat. Kalau yang Delta, karena dia ada conjunction subject predikat. Kalau mau dimasukkan conjunction subject predikat lagi itu sebenarnya nggak apa-apa. Syaratnya ini harus dilengkapi dulu. Ini apa? Yang digandeng sama but reduces ini harus dilengkapin dulu. Oke, jadi delta nggak bisa teman-teman. Kita nanti bakal masih kehilangan satu predikat kalau kita masukkan conjunction subject predikat. Jadi jawabannya Bravo ya. Nah nanti kalau dibaca, solar energy not only provides a clean and renewable source of power, but also reduces dependence on fossil fuels. Kalau diartikan, energi matahari tidak hanya menyediakan sebuah sumber energi yang dapat diperbarui, bukan dapat dibarui, yang tidak bisa habis maksudnya gitu ya, dan yang bersih atau ramah lingkungan, tapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai hari keempat tentang bentuk kalimat yang tidak biasa, teman-teman, atau yang unik, namanya inversi. Nah, kalau di soal structure TOEFL itu ada 6 penanda yang saya berikan ke teman-teman hari ini tadi ya. Dan itu sudah campur, yang dari ITS ada, yang asli dari ITS maksud saya ada, dan juga ada yang dari prediksi-prediksi. Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri atau before we dismiss the class, maybe any one of you have any questions? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sir, mau tanya. Boleh, Miss, silakan. Ya, ini untuk penanda inversi apakah selalu diletakkan di depan? Betul, Miss. Atau Sebenarnya bukan di depan sendiri enggak, teman, sebelumnya subjek. Kalau ada penanda inversi di sebelumnya subjek baru itu nanti dibalik. berarti kalau di tengah atau di belakang bukan termasuk penanda inversi ya? Nah, kalau penanda inversi yang kita pelajari hari ini tempatnya sudah benar, yaitu di tengah-tengah kalimat atau di akhir atau di setelahnya subjek lah gitu. Nah, itu berarti bukan penanda inversi, Miss. Oke. Seperti itu. Iya, Tapi thank kalau you, sir. misalkan di awal-awalnya itu preposition, itu kan berarti bukan subjek ya, Mister ya. Betul, betul. Kemudian setelahnya ada penanda inversi, berarti itu tetap berlaku penanda inversinya. Ada gimana Mister? Ada preposition diikuti kata benda kan jadi keterangan. Nah, Enggak, terus maksudnya ada gini, Mister. Ada preposition di awal-awal, kemudian diikuti betul. penanda inversi. Apakah penanda inversinya berlaku atau tidak? Kalau preposition, Mister, itu nggak boleh berdiri sendiri tanpa kata benda. Jadi preposisi kan fungsinya merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Misalnya in tuh, in itu setelahnya harus ada benda dulu, baru diikuti bagian kalimat atau posisi kalimat yang lain baru bisa, gitu. Enggak, maksudnya gini, Mister. Ini dalam hal penanda inversi saya tanya, Mister. Jadi sebelumnya itu kan preposition, kemudian penanda inversi. Nah, kemudian itu penanda inversinya apakah berlaku atau tidak? Itu yang saya tanya, Mister. Saya tulis gini ya. Nah, Kalau ada preposition, terus gimana, Mister? Ada kemudian preposition, penanda inversi. di setelahnya penanda inversi gitu. Ya, Nggak bisa, Mister. Ini nggak bisa. Soalnya gini, preposisi, penggunaan preposisi, penanda inversi gitu ya. Ini nggak akan pernah teman-teman menemukan bentuk kalimat entah itu di speaking, entah itu di writing, itu preposisi langsung diikuti penanda inversi nggak bisa, Mister. Kenapa? Karena preposisi ini fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi harus diikuti kata benda dulu, baru diikuti penanda inversi. Seperti itu. Dapat nggak maksudnya? Preposisi itu contohnya ini, Mister. Misalnya ada in, ada of, ada among misalnya, ada around tadi ya. iya. Nah, ini tuh harus dikasih benda dulu setelahnya sampai kita memasukkan bagian kalimat yang lain. Maksudnya bagian kalimat yang baru lagi. Seperti itu. Jadi nggak boleh misalkan of langsung berdiri sendiri, tiba-tiba kita tabrak sama bagian kalimat lain seperti itu. Karena ini harus diselesaikan dulu. Dapat nggak maksud saya, Mister? Itu penggunaan flashcard. Dapat ya? Oke, insyaallah paham. Makasih, Mister. Oke. Terus ada pertanyaan perenan mungkin ya maksudnya.
Apakah maksudnya pronoun, Mister? Kalau pronoun itu yang Ayu, Dewi, she, it maksudnya? Oh ya, kalau itu berarti memang nggak bisa ya, Mister ya? Soalnya dia kan subjek. Nah, kalau subjek nggak bisa. Contohnya ini, solar Ya. energy kan juga subjek, sama kayak Ya. Ayu, Dewi, she, it gitu ya. Nah, nanti Mm-mm. not only berarti setelahnya tinggal predikat aja. Kalau Oke. misalkan belum Berarti predikat. termasuk subjek yang Ayu Dewi ya, Mister ya? Tidak hanya subjek benda. Nggak hanya subjek benda. Ya, Oke, siap. subjek Ayu, Dewi juga sama. Seperti itu. Oke, clear berarti. Dapat ya. Jadi Berarti tinggal sebenarnya dihafal itu aja ya, Mister ya? Dihafal yang penanda inversi tadi ada 6 tadi. eh boleh dihafal tapi syarat saya jangan, Mister. Jadi nggak usah dihafal, Iya. ditulis aja. Nanti ditulis aja, dicatat. Kan sebenarnya kan gampang, teman. Maksudnya gampang itu gini. Memang banyak yang bikin sulit itu karena dia banyak gitu aja. Yang bikin gampang aturannya cuma satu. Kalau teman-teman menemukan itu yang banyak tadi di sebelumnya subjek, fix subjeknya nggak mau ketemu gitu aja. Nah, yang banyak itu apa? Yang banyak itu yang pertama tadi ada there, kemudian tapi kalau there ada pengecualian ya. Kalau khusus untuk there itu subjek Ayu Dewi nggak berlaku, nggak diinversi. Tapi kemudian ada keterangan tempat juga, pindah sebelumnya subjek, nggak ada koma setelahnya, nanti subjeknya nggak mau ketemu. Yang ketiga ada keterangan yang mananya negatif, contohnya seldom, contohnya not only ini. Kalau tempatnya di tengah-tengah seperti ini ya nggak penanda inversi. Tapi kalau dia pindah di sebelum subjek, subjeknya nggak mau ketemu. Seperti jadi nanti jadi penanda inversi. Kemudian yang keempat ada more than. Setelahnya kata than itu diinversi nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Bahkan cuma diikuti bendanya aja nggak apa-apa. Yang kelima ketika ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya teman-teman. Contohnya tadi nomor 3 ini ya located in the back of the throat. Nah, itu nanti jadi penanda inversi. Nah, predikatnya adalah is, subjeknya ada the epiglottis. Seperti itu. Oke. Kemudian yang keenam itu kasus yang conditional if tadi. Itu jarang banget sebenarnya teman-teman. Bahkan di soal simulasi itu juga jarang ya. Maksudnya diprediksi juga jarang. Walaupun kalau tes itu biasanya keluar tapi nggak selalu keluar lah bisa dibilang gitu. Bahkan kemungkinan keluarnya sangat kecil. Cuma nanti ketika teman-teman tes yang dari lembaga itu keluar satu soal nanti teman-teman. Kalau nggak salah nomor 15 atau 14 gitu di structure. Oke. Oke, dapat ya. Jadi 6 tadi kalau tempatnya di sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya maka subjeknya nggak mau ketemu. Seperti itu teman-teman. Nah, 6 tadi saran saya jangan dihafal yang saya ingatkan tadi. Nanti teman-teman catat aja di buku catatan teman-teman. Ketika sambil latihan yang saya sediakan di Google Drive itu sambil buka gitu. Nanti lama-lama hafal sendiri tanpa harus menghafal. Ya ini mungkin requestnya, Mister. Boleh Boleh? ditambahkan soal-soal ini nggak, error recognition. Jadi orang bilang soal-soal error recognition malah lebih susah dibanding completion ini, Mister. Betul, that's right. Kalau mau ngecek soal error recognition ada, Mister. Itu di hari ke-9 dan itu banyak banget. Kalau nggak salah ada sekitar 100 sekian gitu sudah saya buatkan. Jadi nanti dan itu campur ya. Ada juga kasus tentang inversi walaupun jarang, teman. Karena memang di error analisis itu jarang banget kasus inversi ini. Kebanyakan inversi ini keluarnya adalah di soal structure bagian pertama. Seperti itu. Oke, Kalau siap. iya, betul. Nanti dicek di hari ke-9. Dan itu sudah campur ya, babnya sudah campur dari bab 1 sampai 8. Nanti kalau teman-teman mau latihan boleh. Untuk yang di error analisis teman-teman yang selama ini saya temukan mengenai mengenai inversi ini itu cuma 2, yaitu tentang penggunaannya there sama penggunaannya keterangan tempat yang dipindah di sebelumnya subjek atau keterangan tempat yang pindah paling depan gak ada koma setelahnya. Seperti itu. Gimana? Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup, silahkan. Cukup ya teman-teman, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan silahkan japri saya. Oke. Baik, thank you so much for today guys. I'll see you again tomorrow. I'll see you again on Sunday ya, next Sunday. Thank you so much. See you next time. Saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. Terima kasih, Mister. Waalaikumsalam. Okay. Thank you everyone.